Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua variabel. Peneliti memanipulasi variabel bebas dan mengamati efeknya pada variabel terikat. Di dalam metode penelitian eksperimen itu terdapat karakteristik penelitian eksperimen. Selanjutnya prosedur penelitian, setelah itu desain penelitian, dan juga proses penelitian serta macam-macam desain penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama, mengatur variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimen. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, melakukan randomisasi. Yang kedua, adanya kelompok kontrol sebagai dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Kelompok kontrol berfungsi sebagai data dasar untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Perbandingan ini membantu peneliti untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Yang ketiga, memusatkan penelitian pada pengontrolan variasi. Tujuannya untuk memaksimalkan variansi variabel yang berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan variansi variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen, meminimalkan variasi kekeliruan, termaksud kekeliruan pengukuran. Yang keempat, validitas internal. Validitas internal mengacu pada tingkat keyakinan bahwa hasil penelitian benar-benar disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan oleh faktor lain yang tidak terkontrol. Yang kelima, yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada tingkat generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir, semua variabel konstan kecuali variabel yang sengaja dimanipulasi. Maksudnya, semua variabel penting diusahakan konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi. Prosedur penelitian eksperimen. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek. Pilih subjek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pastikan subjek homogen dalam karakteristik yang relevan. Lakukan randomisasi untuk menempatkan subjek dalam kelompok. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Pilih desain yang sesuai dengan hipotesis dan tujuan penelitian. Yang keempat, instrumen. Pilih instrumen yang valid dan reliable untuk mengukur variabel. Yang kelima, pengumpulan data. Lakukan eksperimen sesuai desain yang dipilih. Kumpulkan data dengan instrumen yang telah dipilih. Yang keenam, perumusan kesimpulan. Lakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Rumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Proses penelitian eksperimen. Yang pertama, melakukan tinjauan literatur. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen. Yang kelima, melakukan pengumpulan data tahap pertama. Yang keenam, melakukan eksperimen. Yang ketujuh, pengumpulan data tahap kedua. Yang kedelapan, mengelola dan menganalisis data. Yang kesembilan, menyusun laporan. Macam-macam desain penelitian eksperimen. Yang pertama, pre-experimental design. Desain ini tidak memiliki kelompok kontrol sehingga hubungan sebab akibat tidak dapat dipastikan. Contoh, 1. One shot case study. 2. One group pretest post-test. 3. Intake group comparison. Yang kedua, true experimental. Desain ini tidak memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang dipilih secara acak. Peneliti memanipulasi variabel independen dan mengamati pengaruhnya pada variabel dependen. Contoh, 1. Post-test only control group design. 2. Pretest post-test control group.
Yang ketiga, faktorial eksperimental. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari efek dari dua atau lebih variabel independen secara simultan. Contoh, 2x2 faktorial design. Dua variabel independen, masing-masing dengan dua tingkat, diuji untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Yang keempat, quasi eksperimental design. Desain ini mirip dengan true experimental design, tetapi tidak memiliki kontrol penuh atas variabel luar. Contoh, 1. Non-equivalent control group design. 2. Time series design.